Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, saudara kembali akan dikuatkan dan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala masalah dan pergumulan saudara. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel ayat-ayat emas ini? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Allah yang menyembuhkan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit. Kalau kita melihat ke dalam firman Tuhan, di dalam kitab-kitab Injil kita bisa melihat bagaimana Yesus menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Dan firman-Nya berkata bahwa Dia masih bekerja sampai sekarang. Artinya bahwa kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu juga artinya bahwa kalau saat ini saudara sedang sakit, Allah yang berkuasa itu sanggup menyembuhkan saudara. Allah yang ajaib itu sanggup menyembuhkan saudara. Dia tabib di atas segala tabib. Dia dokter segala dokter. Di atas segala dokter. Itu sebabnya saat ini saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi kehidupan saudara, mari datang kepada Dia, Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, biarlah saudara datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang menolong dan menyembuhkan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini, saudara, yaitu Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan. Kerinduannya melalui renungan ayat-ayat emas di dalam video ini, iman saudara dibangkitkan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan saya rindu mendengar kesaksian saudara bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Tuhan melakukan mujizat bagi saudara. Saya rindu saudara menuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video di channel ini bahwa mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan saudara ketika saudara melaksanakan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan kalau selama ini saudara sudah menghidupi firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami jawaban Tuhan, saudara mengalami Tuhan menyembuhkan saudara, silakan saksikan apa yang saudara alami. Silakan saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan saudara, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain saudara, bahwa Tuhan menyembuhkan mereka sama seperti Tuhan menyembuhkan saudara. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita belajar bersama tentang topik Allah yang menyembuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, satu kali Yesus pergi ke Yerusalem, dan di sana ada sebuah kolam yang namanya adalah kolam Bethesda, di mana begitu banyak orang yang sakit berbaring di situ, menunggu air kolam itu digoncangkan. Karena setiap kali malaikat menggoncangkan air kolam itu, siapa saja yang terdahulu masuk ke dalamnya disembuhkan apapun yang menjadi penyakitnya. Itu sebabnya begitu banyak orang sakit yang menanti di sana, yang mengharapkan mujizat di sana. Dan firman Allah mencatat bahwa ada satu orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, juga terbaring di situ mengharapkan mujizat terjadi bagi dia. Dan satu kali Yesus datang ke sana,
Yesus menawarkan kepada dia dengan menyampaikan satu kalimat. Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, kepada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, Yesus menawarkan kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Orang yang sudah begitu lama sakit, bahkan mungkin sudah kecil kemungkinan dia bisa disembuhkan. Dia sudah begitu lama menderita. Yesus menawarkan bagi dia, "Maukah engkau sembuh?" Hari ini saudara, kepada setiap saudara Allah memberi tawaran, "Maukah engkau sembuh?" Dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, sebelum Yesus menawarkan kesembuhan kepada orang itu, firman Allah mencatat bahwa Yesus tahu bahwa dia sudah lama dalam keadaan itu. Hari ini pun saudara, Yesus tahu keadaan saudara. Yesus tahu situasi kehidupanmu. Yesus tahu penyakit yang engkau tanggung. Yesus tahu masalah dan persoalan yang sedang engkau pikul. Dan dia menawarkan kepada saudara, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau masalahmu diselesaikan? Maukah engkau persoalanmu diselesaikan?" Saudara, kalau saudara baca di dalam teks itu, maka orang yang lumpuh itu berkata, "Tuhan, tidak ada yang menolong aku ketika air kolam itu bergoncang." Jadi selama ini tidak ada lagi yang menolong dia, tidak ada lagi yang mempedulikan dia, tidak ada lagi yang membantu dia. Saat tidak ada yang peduli, saat tidak ada yang menolong, Allah masih siap menolong. Allah masih menaruh belas kasihan dan menawarkan kesembuhan, menawarkan kesehatan. Bahkan orang itu berkata, "Setiap kali aku berjuang, setiap kali aku berusaha, orang lain sudah terlebih dahulu. Orang lain sudah mendahului aku." Artinya perjuangannya, kekuatannya dia tidak mampu lagi untuk bersaing dengan orang lain. Dia sudah tidak sanggup. Tetapi Tuhan masih peduli dan Tuhan sanggup. Tuhan tawarkan jalan keluar. Tuhan tawarkan kesembuhan. Hari ini pun saudara, mungkin saudara ada dalam satu kondisi di mana tidak ada lagi peduli kepada saudara. Tapi dengar, Tuhan mempedulikan kehidupan saudara. Mungkin selama ini saudara sudah berjuang dan gagal lagi, berjuang dan gagal lagi, berjuang dan gagal lagi. Sama seperti orang yang sakit itu saudara. Dia berjuang, orang lain mendahului. Dia berjuang, orang lain mendahului. Tapi ketahuilah bahwa hari ini tidak lagi saudara yang berjuang, tapi Allah sendiri yang datang dan menawarkan mujizat dan menawarkan jalan keluar. Dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Biarlah hari ini setiap saudara yang sakit berkata, "Ya Tuhan, aku mau, aku percaya engkau sanggup." Biarlah saat ini saudara yang punya beban berkata, "Ya Tuhan, kuserahkan bebanku kepadamu." Saudara yang punya persoalan berkata, "Ya Tuhan, aku serahkan segala persoalanku kepadamu." Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Dia Allah yang sanggup. Ayat mas kedua saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, ayat ini mencatat bahwa Yesus mengulurkan tangan dan menjamah seorang kusta. Tahukah saudara, seorang kusta? Pada zaman itu orang kusta dianggap najis. Orang kusta bahkan diasingkan saudara. Dan kemanapun orang kusta pergi, maka dia harus teriak-teriak, "Najis, najis," supaya orang-orang menghindar daripada dia. Karena penyakitnya penyakit menular dan dia diasingkan. Bayangkan saudara, orang yang sudah sakit dan kemudian diasingkan oleh karena kondisi penyakitnya.
dia jauh dari keluarga, orang yang harusnya diperhatikan, orang yang harusnya dirawat. Tapi karena kondisi penyakitnya dia harus diasingkan dan tidak ada yang mempedulikan, dianggap najis. Tapi saat tidak ada yang mempedulikan dan dianggap najis, Yesus datang mengulurkan tangan, menjamah orang kusta itu, dan saat itu juga tahirlah dia. Hari ini saudara, siapapun dan bagaimanapun keadaan saudara, ketika saudara membutuhkan kesembuhan, ketika saudara membutuhkan jalan keluar, ketika saudara membutuhkan mujizat, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah saudara. Jadilah kepadamu seperti yang engkau inginkan. Jadilah mujizat bagimu. Kalau engkau sakit, jadilah kesembuhan bagimu. Kalau engkau berbeban berat, biarlah bebanmu diangkat. Tangan Tuhan terulur melakukan perkara besar. Tangan Tuhan terulur melakukan mujizat yang besar. Yesus mau, dia mau mengulurkan tangan bagi saudara. Dia mau menjamah kehidupan saudara. Dia mau menjamah penyakitmu. Dia mau menjamah persoalanmu. Dia mau menjamah bebanmu dan mengangkat beban itu. Tangannya terulur menjamah saudara. Ayat selanjutnya saudara tentang Tuhan yang menyembuhkan adalah dari Markus pasal yang pertama ayat 40-41. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Masih teks yang berbicara tentang kesembuhan seorang kusta saudara, di mana ayat ini mencatat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kepada siapa? Kepada orang kusta yang keluarganya sendiri tidak lagi berbelas kasihan kepada dia. Yang keluarganya sendiri tidak lagi mengasihi dia karena mereka mengasingkan dia. Artinya orang yang sudah dibuang tidak ada lagi yang mengasihi, tidak ada lagi yang mempedulikan. Tapi kepada orang itu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hari ini saudara, kepada saya dan saudara siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan saudara. Kalau kita lihat saudara konteks ini, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan? Dicatat saudara, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Orang kusta itu datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia berlutut di hadapan Yesus. Dan kemudian ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau." Dia memohon bantuan Yesus dengan perkataan "kalau engkau mau." Artinya apa saudara? Dia meminta daripada Yesus sesuai dengan kehendak Yesus, sesuai dengan apa yang Yesus mau. Artinya dia berdoa, memohon dengan permohonan yang benar, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali saudara, kita datang dengan keinginan kita tanpa mempedulikan kehendak Tuhan. Tapi orang kusta ini dia datang dengan kesadaran bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Sehingga dia berkata, "Kalau engkau mau." Jadi yang pertama dia datang dengan sikap yang benar, dia berlutut di hadapan Yesus. Yang kedua dia datang dengan permohonan yang benar, dia minta apa yang sesuai dengan kehendak Yesus. Lalu kemudian kata-katanya yang terakhir, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yang ketiga, dia datang dengan iman yang benar. Ketika dia berkata, "Engkau dapat." Dia tidak berkata, "Engkau mungkin dapat." Tetapi dia berkata, "Engkau dapat mentahirkan aku." Artinya dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup. Sekalipun penyakitnya tidak ada obatnya pada masa itu, tapi dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup.
Ketika dia datang dengan sikap benar, dengan doa yang benar, dengan iman yang benar, maka ayat 41 dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Yesus kemudian menjamah orang itu karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan kemudian orang itu disembuhkan. Dia menjamah orang yang sakit kusta, dia menjamah orang yang dianggap najis. Hari ini pun kalau orang kusta itu pun dijamah oleh Yesus, maka saya dan saudara juga hari ini dijamah oleh Yesus. Kemudian selanjutnya saudara, dalam Matius 9 ayat 29, ayat emas ini berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kali ini kepada orang buta saudara. Yesus kembali mengulurkan tangannya, menjamah mata mereka dan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan kemudian pada waktu itu mereka disembuhkan. Yesus menjamah mereka dan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Artinya hari ini saudara, kalau kita rindu kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka percayalah dengan sungguh-sungguh. Dan firman Allah menegaskan bahwa jadilah kepadamu menurut imanmu, sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan kerjakan bagi kita saudara. Itu sebabnya percayalah, apapun dan bagaimanapun situasi kondisi kehidupan saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup. Dan ayat emas yang terakhir saudara tentang Yesus yang menyembuhkan adalah dari Matius pasal 20 ayat 34. Demikian firman Tuhan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara, dikatakan di sini bahwa ada orang kusta kembali yang datang kepada Yesus, dan kemudian Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka sembuh dan mereka melihat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ikut Yesus. Artinya saudara, ketika kita datang kepada Tuhan memohon mujizat dan mujizat dikerjakan oleh Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah ikutlah Tuhan. Kalau hari ini saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, ikutlah Tuhan, iring dia dengan sungguh, dengan ketulusan, dengan kerinduan dalam kehidupan saudara. Ikut Tuhan, jangan cari mujizat, tapi carilah Tuhan. Kalau saudara mengalami mujizat, cari terus Tuhan, ikut terus dia di sepanjang kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama tentang Allah yang menyembuhkan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas ini. Mari saksikan saudara apa yang saudara alami, apa yang saudara merasa diberkati melalui renungan ini. Silakan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Biarlah kesembuhan dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepada Tuhan, memohon di hadapan-Mu. Hamba berdoa dan menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini Tuhan. Mereka sudah mendengarkan, merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan. Biar setiap anak-anak-Mu saat ini iman mereka dibangkitkan, dan mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat segala beban mereka, yang ada dalam persoalan hidup Tuhan campur tangan, mengerjakan perubahan dalam segala beban dan persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang tahu keadaan mereka, Engkau yang tahu situasi hidup mereka, Engkau yang memberi jalan keluar bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa hamba
Inilah doa kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini. Tuhan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang sedang saudara hadapi. Mari kita berdoa bersama. Mari kita panjatkan di hadapan Tuhan. Allah yang begitu baik mendengarkan kita, saudara, dan Dia sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara, serahkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini. Engkau yang tahu dan Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan hidup yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Engkau yang tahu Tuhan, dan Engkau Allah yang peduli. Engkau kiranya mengulurkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan menjamah anak-anak-Mu, Tuhan melawat anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, rangkul kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Jamah mereka, lawat mereka ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, campur tangan-Mu dalam kerinduan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi keinginan hati mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau Allah yang kiranya menjawab mereka. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab dan mengabulkan kerinduan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, berkati suami istri, berkati anak-anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak dengan orang tua. Campur tangan-Mu sehingga di sana ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Kalau mereka punya masalah, pergumulan, persoalan di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban atas segala masalah persoalan keluarga anak-anak-Mu. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dan membela kehidupan anak-anak-Mu, memberkati bisnis mereka, memberkati usaha mereka, sehingga benar-benar kehidupan mereka diberkati, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Jika mereka para pegawai, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dalam karir mereka. Tuhan campur tangan dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan juga campur tangan di dalam nama Yesus. Lawatan-Mu bagi mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para medis ya Tuhan di masa pandemi ini. Kami berseru kepadamu, biarlah Engkau yang menjagai mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, Tuhan yang menjagai, melindungi, menguatkan mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami serahkan para petani ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan memberkati mereka. Para petani, anak-anak Tuhan, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sekalipun tidak disebutkan saat ini, Tuhan kiranya memberkati usaha dan profesi mereka.
dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur dalam kondisi yang sulit ini, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang memberi petunjuk, sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kebutuhan kehidupan mereka, untuk karir mereka, untuk masa depan mereka. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, hamba rindu khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit, jamah mereka, jamah mereka. Saudara, jika saudara sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Percaya Allah kita berkuasa menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, yang mereka sedang mengalami sakit, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menciptakan tubuh ini, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh ini. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Dalam nama Yesus, angkat penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu disembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan dalam hidup mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadi jawaban atas segala masalah dan persoalan hidup mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan atas ekonomi anak-anak-Mu di masa yang sulit ini. Engkau yang memelihara anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan campur tangan-Mu, pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan doa-doa kami, syafaat kami telah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, berkati anak-anak-Mu, jawab segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudara, tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam video ini. Dan setelah saudara juga didoakan, kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.